Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, NPM 2023520035 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi dari bahan baku hingga produk dijual di pasar. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Sebelum produksi dimulai, perusahaan melakukan tahap perencanaan produksi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu menentukan jenis produk yang akan dibuat, menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, menyusun anggaran produksi, menetapkan standar kualitas produksi, dan perencanaan yang matang penting untuk menghindari pemborosan bahan baku, waktu, dan biaya produksi. 2. Pengadaan bahan baku. Setelah rencana produksi selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan bahan baku. Kegiatan dalam tahap ini meliputi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan bahan baku berdasarkan rencana produksi, pemilihan pemasok atau supplier yang terpercaya, negosiasi harga dan syarat pembelian, pemesanan dan penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum disimpan di gudang. Bahan baku harus memenuhi standar agar hasil produksi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 3. Penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang sudah diterima dan lolos pemeriksaan kualitas kemudian disimpan di gudang. Proses penyimpanan mencakup yaitu pengodean bahan baku untuk memudahkan pencatatan dan pengambilan, menyimpan bahan baku di tempat yang sesuai, misal suhu tertentu, kelembapan rendah. Pengaturan sistem first in first out atau FIFO untuk bahan yang mudah rusak, pencatatan stok di sistem manajemen inventaris. Penyimpanan yang baik membantu menjaga kualitas bahan baku sebelum digunakan. Yang keempat, pengolahan bahan baku atau produksi. Tahap ini merupakan inti dari seluruh proses. Bahan baku diolah menjadi bahan produk jadi melalui beberapa proses produksi, antara lain persiapan yaitu mengambil bahan baku dari gudang sesuai kebutuhan produksi harian, proses produksi yaitu bahan baku mengalami berbagai proses seperti pencampuran, pemotongan, perakitan, pemasaran, pendinginan hingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pengawasan mutu. Di setiap tahap produk diperiksa untuk memastikan kualitas sesuai standar. Produksi bisa dilakukan secara batch atau partai besar atau make to order atau sesuai pesanan. 5. Pemeriksaan dan kontrol kualitas. Setelah produk selesai diproduksi, dilakukan pemeriksaan kualitas akhir. Proses ini meliputi yang pertama pemeriksaan fisik produk, yang kedua pengujian fungsional, yang ketiga pengujian ketahanan. Produk yang tidak memenuhi standar akan diperbaiki dan dihancurkan jika tidak bisa diperbaiki. Proses ini memastikan hanya produk berkualitas yang sampai ke tangan konsumen. Yang keenam, pengemasan produk. Produk yang lolos pemeriksaan kualitas masuk ke tahap pengemasan. Fungsi pengemasan yaitu melindungi produk dari kerusakan saat penyimpanan dan distribusi, memberikan informasi kepada konsumen, menarik perhatian konsumen melalui desain kemasan yang menarik. Jenis pengemasan disesuaikan dengan produk, misalnya box karton, plastik botol, kaleng, atau kemasan vakum. 7. Penyimpanan produk jadi. Produk jadi disimpan sementara sebelum didistribusikan ke pasar. Prosesnya yaitu menyusun produk jadi di gudang produk jadi, mengatur penyimpanan berdasarkan tanggal produksi, menyimpan dalam kondisi aman dan bersih, memastikan stok sesuai dengan pencatatan sistem, manajemen gudang yang baik mencegah kerusakan dan kehilangan produk. Yang kedelapan, distribusi dan pengiriman. Tahap ini adalah proses membawa produk dari gudang ke tangan konsumen atau pasar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyusun rencana pengiriman berdasarkan lokasi konsumen, yang kedua memilih metode pengiriman, kendaraan sendiri, jasa ekspedisi, atau distributor. Yang ketiga menyiapkan dokumen pengiriman seperti faktur, surat jalan, nota pengiriman. Yang terakhir, melacak proses pengiriman untuk memastikan produk sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Distribusi yang efisien mempercepat produk sampai ke pasar. Yang kesembilan, pemasaran produk. Sebelum produk masuk ke pasar, aktivitas pemasaran dilakukan untuk menarik perhatian konsumen, meliputi promosi melalui media sosial, iklan TV, radio, brosur, atau pameran, penawaran diskon atau bonus produk, membuat branding atau positioning produk di pasar, membuka jalur distribusi ke toko-toko, marketplace, online, dan reseller.
Pemasaran efektif akan meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Yang terakhir yaitu penjualan produk di pasar. Tahap terakhir adalah penjualan. Produk sampai ke tangan konsumen melalui yaitu toko fisik, marketplace online, penjualan langsung melalui Salesforce. Yang terakhir kerja sama dengan distributor. Aktivitas pendukung setelah penjualan yaitu memberikan layanan purna jual seperti garansi dan servis, mengelola keluhan konsumen untuk meningkatkan kepuasan, mengumpulkan feedback untuk pengembangan produk di masa depan. Terima kasih, itu dia presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.